ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah metode pertolongan. Tadi kita baru mau mengasih tahu alat-alatnya, bahayanya, ancamannya, dan apa yang harus kita siapkan. Sekarang kita masuk ke metode pertolongan. Metode pertolongan ini ada 5. Ada yang masih ingat nggak? RTRGT. Reach, throw, row, go, tow, and carry. Nah, ini digunakan kalau nanti, sebenarnya kalau ada slide-nya saya enak nampilin, jadi Bapak bisa membayangkan. Reach itu jangkau. Nih, kita jadi untuk pertolongan di air, Pak, Bapak harus pahami, enggak semuanya itu penolong harus basah. Tim penolong itu baru basah ketika metode reach, throw, row tadi nggak bisa dipakai, kita baru pakai metode go. Dan pas metode go ini kita baru basah penolong. Tapi ketika masih dalam tahapan reach, throw, dan row, penolong ini masih dalam keadaan kering. Jadi penolong itu nggak harus basah, nggak harus nyebur, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi penolong itu nggak harus basah, nggak harus nyebur. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama, reach, jangkau. Misalkan ini bisa kita gunakan di kolam renang, di pinggir danau, dan lain-lain yang jaraknya tidak terlalu jauh. Misalkan dia lagi berenang perlahan, kerap di kolam renang, kerap itu pertolongan. Tolong buat dengar tuh nih jangkau, pegang. Jadi kita nggak harus, ini kita tetap di atas, harus turun. Kalau kita megang dayung, kita nggak megang apa? Sapu, ada sapu pakai sapu. Nggak ada sapu pakai, ada galah, ada mau pakai bambu. Jadi nggak harus berpatokan dengan lain itu apa? Itu cuma contohnya aja. Paham ya, Pak? Paham. Jadi metode yang pertama ini penolong nggak harus basah. Jangkau dulu korban dengan apapun yang ada. Ya, kalau ada sapi kita nih di luar ada pelampung nih, lemparin aja, pegang pelampung. Jadi pegang aja, Pak. Karena pelampung udah depan aman. Karena kalau kita nggak pakai pelampung pun, kalau kita begini udah ngambang kita di air. Kita udah ngambang di air. Jadi kita lemparin aja ke dia, pegang. Jadi dia pegang. Bisa dibayangin, Pak? Yang teknik yang pertama, ya, jangkau. Sekarang masuk teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini kita pakai ketika teknik yang pertama nggak bisa dipakai karena korbannya terlalu jauh. Nggak mungkin pakai galah, nggak mungkin pakai gagang sapu. Misalnya korban ada di pohon sana, ada pohon beringin. Nggak mungkin kan kita lemparin ini, sono nggak nyampe. Kita pakai galah juga nggak nyampe. Kita pakai metodenya throw, lempar apa yang bisa kita lempar ke sana untuk menolong dia. Yang kita mengharapkan tuh kali ini tadi. Nah, ini Bapak lihat dulu tekniknya. Kenapa ini harus kita lebih meter? Kenapa kita harus lebih meter? Kalau di sungai itu biasanya ketika dia misalkan kita lempar ke sana, dia ada di pohon, terus dia nyangkut di pohon. Misalkan kalau di sungai ini kita harus nyangkut di pohon, ini kita harus kita snack lagi biar dia lebih bisa mundur ke belakang. Terus bedanya teknik throw ini beda kalau di air dengan di sungai, beda, Pak. Misalkan kita nolong orang di air, lempar dulu. Di sungai. Nah, kalau untuk di sungai, korban ini nggak usah kita tarik, didiemin aja. Nanti arus akan membawa dia ke pinggir. Ini tinggal nahan yang ini. Arus akan membawa dia ke pinggir. Karena ini kita tahan. Ke bawah sampai pinggir. Sampai di pinggir baru kita tagih. Itu kalau di sungai berarus dan berbatu. Nggak mungkin kita tarik. Kalau kita tarik kan batumu deg. Kasian dia juga, paling bocor-bocor ntar kan. Jadi nggak ngikutin situasinya aja.
Kecuali di sananya udah air terjun, ya harus ditarik. Sampai nanti kita bapak biarin air terjun sananya kan, namanya bohong. Nah, sekarang kalau dia di air tenang, di danau, ketika dia udah megang tali, lempar. Nah, pegang talinya, dia nanti yang narik ke pinggir, tarik. Nah, itu bedanya. Kalau dia di air tenang, kita yang narik ke pinggir. Karena dia nggak mungkin menang, karena dia udah capek, udah lelah, mungkin kram, atau mungkin cedera. Sampai di perahu, baru kita naikin ke perahu dengan gaya tadi. Nggak mungkin begini. Pasti kita yang naikin. Coba. Ini kalau kita punya throwback. Kalau di kapal laut, Bapak yang pernah naik kapal laut, pernah lihat nggak di pinggirnya itu ada ketonat merah-merah, lampu touring boy kan? Itu ada tekniknya juga, cara lemparnya, cara pegangnya ada. Ini nggak ada touring boy. Jadi kita tali itu kita pegang, kalau itu panggil dulu korbannya, lempar. Jadi usahakan galonnya itu ada, misalkan ini korban, ini dengar, ini ring boy. Usahakan ring boy ini jatuh di depannya dia nih. Dia pas yang penolong menarik, jadi dia ke arah korban. Jadi bukan korban yang ngejar alat, tapi alat yang ngejar korban. Tahu nggak Pak? Kita posisikan korban udah nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan karena dia udah capek, udah kram. Ya makanya kita ikut dulu. Ketika ini nggak nyampe, berarti kita pakai cara metode yang ketiga. Kan baru metode 2 Pak. Ketika masih bisa, kita kasih lemparan alat. Ada 20, 25, 30. Maksudnya lemparan kita kan juga nggak nyampe. Kalau ini udah pasti nyampe Pak. Ini enteng. Wah, boleh coba. Ini coba. Cara masukinnya Pak? Cara masukinnya, jadi nanti biar dilempar masuk ke dalam. Pak, nih saya praktekkan sejauh itu yang mantap. Tali. Berapa ya? 15 sampai 20. Ya, semua lemparan tergantung kuda-kuda dan gimana kita latihannya gitu Pak. Jadi teknik itu ada dari bawah, dari samping, dari atas. Harus punya kita. Kita mau datang sana. Jadi jangan alat lengkap tapi kita nggak tahu gunainnya. Jangan keras. Iya. Iya. Tahu kan ada yang ini. Ya itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini tali khusus apa gimana? Kalau kita beli, biasanya tali ini kalau di tempat gelap dia nyala Pak. Jadi kalau kita pakai yang sembarangan, nggak kelihatan kalau malam ngerinya. Mana nih Ya. tali? Kalau siang, dan ini kan ada juga tali material yang berat, ada yang enteng. Kalau ini kan ngambang, dan dipegang pun nggak terlalu berat. Kalau kita bikin sendiri bisa aja, cuma ngerinya itu berat apa enggak, terus daya lemparnya sejauh mana, terus kelihatan nggak sama korban. Ya. Ada juga yang putih polos juga ada. Bikinan lama itu kan putih polos, nggak berwarna kayak gini. Itu putih doang dia. Kayak gitu. Ya. Tergantung orangnya aja. Yang pertama mungkin tergantung orangnya. Yang kedua, dia biasanya kalau jarak dekat bisa pakai gaya bawah. Kan posisi itu. Mbak, pegang Mbak, ada tali, saya lempar tali. Set. Kalau yang agak jauhan,
Pegang. Oh, itu. Bukan itu mas pada itunya. Satu-satu. Kalau yang di Optimal. Karena kan nomor yang jalan. boom. Yang mau nyoba. Apa mau kopi break dulu apa lanjut? Kalau enggak kopi break bawa sini aja juga boleh, nggak masalah. Masih kenyang kan? Ya, Yang mau nyoba silakan maju dulu. Iya, kalau mau, berarti kan mau disiapin bawa sini. Oh, siap. Ambil.